Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Al-Mufidah, absen 10, akan menceritakan biografi tentang Buya Hamka. Pada 17 Februari 1908, lahirlah Abdul Malik dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Safiyah. Abdul Malik atau yang biasa kita kenal sebagai Buya Hamka. Buya Hamka Buya Hamka lahir di Tanah Siroh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Beliau merupakan keturunan dari suku Tanjung. Pada usia 7 tahun, beliau masuk ke sekolah desa dan mengambil kelas sore di Dunia School. Sejak kecil, beliau sudah gemar membaca buku. Kegemarannya adalah membaca buku tentang sastra dan ilmu pengetahuan. Pada 1924, beliau pergi ke Pulau Jawa dan berguru pada Ki Bagus Hadikusumo. Beliau juga berguru pada Wos Cokro Aminoto. Selama di Jawa, beliau tinggal di rumah sepupunya. Beliau juga mulai aktif di organisasi Muhammadiyah, sehingga pada 1926 beliau diangkat sebagai ketua majelis di Muhammadiyah Yogyakarta, kalau tidak salah Yogyakarta. Pada 1927 beliau melaksanakan haji dan kemudian pada tahun yang sama beliau kembali ke tanah kelahirannya. Beliau bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tidak ia temui. Pada tahun 1929 beliau menikah dengan Siti Raham. Pada saat itu usianya sudah menginjak 21 tahun, sedangkan istrinya berusia 15 tahun. Pada 1953 beliau diangkat menjadi penasihat pimpinan Majelis Muhammadiyah. Dan pada 1975 diadakan musyawarah alim ulama yang menyetujui pembentukan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Buya Hamka dipilih dan dilantik menjadi ketua MUI. Dan pada tahun 1981 MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan Natal bagi umat muslim. Fatwa tersebut menuai pro dan kontra dan serta kecaman dari pemerintah. Bahkan Menteri Agama saat itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara, sampai meminta Hamka untuk mencabut fatwanya. Namun, alih-alih mencabut fatwanya, justru Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua MUI. Hamka mulai aktif di bidang politik dengan naungan Partai Masyumi. Hamka merupakan ulama pemikir dan penulis yang kreatif. Beliau menghasilkan 84 buku. Di antaranya Dalam Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan Tafsir Al-Azhar yang beliau selesaikan selama di penjara. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikannya, Hamka sangat mencintai ilmu dan memiliki akses luas terhadap ilmu pengetahuan. Hamka juga digelari sebagai guru kehormatan dari salah satu universitas Islam di luar negeri. Hamka merupakan seorang yang rendah hati dan pemaaf. Ini terbukti ketika Hamka dan Muhammad Yamin memiliki masalah. Kemudian Muhammad Yamin terbaring sakit, dan Hamka menjenguknya. Pada saat itu, Muhammad Yamin meminta maaf atas kesalahannya terhadap Hamka, dan Hamka mengatakan bahwa ia sudah memaafkannya sejak lama. Itu juga terjadi pada Soekarno. Meskipun Soekarno adalah orang yang menyebabkan Hamka di penjara, tetapi saat diminta
untuk menjadi imam saat sholat jenazah sesuai dengan wasiat Soekarno. Hamka memilih untuk tetap menjadi imam sholatnya. Beliau juga seorang yang bersahaja. Beliau mau berbicara dengan siapapun, sehingga banyak orang yang berkonsultasi dan datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah agama. Beliau juga seorang yang teguh membela kebenaran. Ini terbukti pada saat pemrotesan fatwa keharaman perayaan Natal, beliau justru memilih untuk melepas jabatannya daripada mencabut fatwa tersebut.